Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuyina Aulia Irma, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Losari, Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan hasil tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching pada supervisi akademik. Dengan tugasnya adalah melaksanakan praktik coaching bersama dua rekan CGP. Dan terlebih dahulu saya akan menjelaskan teori dari coaching sebagai berikut. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee oleh Grant pada tahun 1999. Coaching juga diartikan sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif oleh International Coach Federation atau ICF. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan Andayani atau Handayani semua kekuatan diri pada murid. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach juga dapat membantu seseorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Oleh karena itu, 4 cara berpikir ini dapat melatih guru atau coach atau pamong dalam menciptakan semangat Tutwuri Handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran. Selanjutnya, paradigma berpikir Among. Coach dan coachee adalah mitra belajar. Mitra belajar memberikan perspektif keselarasan dalam berinteraksi dan berdialog antara coach dan coachee. Relasi yang apresiatif sebagai mitra belajar melatih cara berpikir bahwa dalam proses coaching, keduanya memiliki kesepahaman yang sama tentang belajar. Ketika mendengarkan coachee, seorang coach belajar mengenali kekuatan dirinya juga mengenali coachee-nya secara mendalam. Demikian pula sebaliknya, tuntunan yang diberikan coach memberikan ruang bagi coachee untuk menemukan kekuatan dirinya. Selanjutnya adalah emansipatif. Proses coaching membuka ruang emansipatif bagi coach dan coachee untuk merefleksikan kebebasan mereka melalui kesepakatan dan pengakuan bersama terhadap norma-norma atau rasa percaya selaras apresiatif yang mengikat mereka. Ruang emansipatif memberi peluang bagi coachee untuk menemukan kekuatan dan potensi dirinya. Komunikasi yang emansipatif menciptakan keselarasan cara berpikir antara coach dan coachee. Selanjutnya, kasih dan persaudaraan. Proses coaching sebagai sebuah latihan menguatkan semangat Tutwuri Handayani, yaitu mengikuti atau mendampingi atau mendorong kekuatan diri secara holistik berdasarkan cinta kasih dan persaudaraan tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksa. Coach dan coachee adalah seorang manusia yang memiliki kebebasan untuk mendapatkan cinta kasih dalam setiap interaksi dan dialog yang terjadi. Selanjutnya adalah ruang perjumpaan pribadi. Proses coaching merupakan sebuah ruang perjumpaan pribadi antara coach dan coachee sehingga keduanya membangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing. Kebebasan tercipta melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menguatkan kekuatan dari diri coachee. Selanjutnya, paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Dan ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan.
Selanjutnya adalah 3+1 kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Apa itu rasa? Rasa adalah R, singkatan dari receive atau terima, yang berarti menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan coach. A atau appreciate atau apresiasi, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coach. Dan S, summarize atau merangkum. Saat coach selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita adalah sama. Selanjutnya adalah A atau ask atau tanya, yaitu pengajuan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, percakapan coaching itu ada 4 jenis, yaitu percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk pemecahan masalah, percakapan untuk berefleksi, dan percakapan untuk kalibrasi. Dan dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, yaitu menggunakan alur TIRTA. Dengan TIRTA singkatan dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Kemudian prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching ada 7. Yang pertama adalah kemitraan atau proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Kemudian konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Dan yang ketiga terencana. Keempat adalah reflektif. Kelima objektif atau data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Dan 6 berkesinambungan. Dan yang ketujuh adalah komprehensif atau mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Oke, selanjutnya adalah siklus dalam supervisi ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah praobservasi, kedua observasi, dan ketiga pasca observasi. Nah, baiklah, sebelum itu nanti tokoh coachingnya, pihak-pihak yang terlibat adalah supervisor, coach, dan coachee. Dimana sekarang ya kita mulai dengan sesi intinya, yaitu kegiatan coaching. Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan. Pak, apa kabar? Selamat pagi Bu Joy, alhamdulillah baik. Saya melihat ada raut mukanya itu cerah sekali. Wah, segar, penuh semangat, sepertinya sudah siap untuk melakukan coaching. Wah, tepat sekali Bu Joy, bisa melihat mimik saya, muka saya. Saya memang hari ini tuh bersemangat sekali untuk melaksanakan coaching nanti. Syukur kalau begitu ya Pak. Nah, sebelum coaching ini apa saja persiapannya Pak? Pertama persiapan mental, insya Allah mental bisa lah. Kemudian fisik juga tadi sudah sarapan di rumah. Mungkin itu sih Bu. Bagus sekali. Lalu kapan waktu pelaksanaannya nanti? Hari ini mungkin ya Bu ya. Coaching juga sudah siap ya, untuk hari ini. Alhamdulillah. Sudah menyiapkan pertanyaannya Pak? Kalau garis besar sih sudah menggunakan alur TIRTA. Selama coaching nanti, apa kompetensi yang akan dikembangkan? Ada 3 ya Bu kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, sepakat sekali Pak. Lalu dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang akan difokuskan? Mungkin yang paling sulit bagi saya yaitu pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Oke, baiklah. Bapak nanti apa harapannya dari pelaksanaan coaching ini nantinya? Harapannya saya bisa menggali solusi ya, ide-ide solusi dari si Kuci untuk menyelesaikan permasalahannya. Wah, setuju kalau begitu. Yang penting jangan sampai Bapak nanti kepancing untuk memberikan saran atau masukan. Tuntun saja agar coach dapat menyelesaikannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Siap, Bu. Kalau begitu, selamat melakukan coaching ya Pak. Semoga lancar dan berhasil. Amin, terima kasih. Ya, sama-sama. Bu Erni, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak. Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk coaching hari ini, Bu Erni? Insya Allah siap.
Kira-kira coaching hari ini Ibu mau sharing tentang apa nih? Ini Pak, saya ingin membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan pada minggu lalu. Oh, jadi mau membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi yang disupervisi minggu lalu. Iya, betul Pak. Waktu supervisi itu, saya telah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan proses, konten, dan produk menggunakan kartu barcode dan kelas saya yang sudah saya pasang di sudut-sudut kelas. Nah, waktu itu pembelajaran berjalan dengan lancar. Mereka sangat tertarik dengan pembelajaran saya yang berbasis permainan itu. Namun, seperti masih ada yang kurang begitu, Pak. Apa ya kira-kira? Menurut Ibu, kalau dari angka 1 sampai 10, berapa nilai yang Ibu berikan pada kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Saya memberi nilai 8. Oh, Ibu tidak memberikan nilai 10, mungkin ada kekurangan ya, Bu ya? Iya, betul, Pak. Baiklah, mari kita ulas satu persatu, Bu. Kita mulai dari pendahuluan dulu, Bu. Apa yang Ibu lakukan ketika pembelajaran di tahap pendahuluan? Iya Pak, waktu itu saya memberikan salam, kemudian menanyakan kabar, memeriksa kehadiran, dan menanyakan kesiapan belajar. Dan selanjutnya saya persepsi, mengaitkan materi dan sedikit SPT, menyampaikan manfaat materi dalam kehidupan dan kompetensi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik. Bu Erni, apakah rencana pembelajaran Bu Erni itu sudah sesuai dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan? Oh iya Pak, saya itu lupa, saya baru ingat. Sepertinya saya belum melaksanakan sesi berdoa di awal pembelajaran, karena jam pembelajaran itu jam siang dan tidak terbiasa untuk melakukan sesi berdoa di jam siang itu. Oh gitu, jadi Bu Erni itu lupa melaksanakan sesi berdoa ya. Sekarang coba kita ke bagian inti. Apa yang sudah Ibu lakukan di kegiatan bagian inti pembelajaran Bu Erni? Oh iya, pada bagian inti saya sesuaikan dengan langkah pembelajaran yang PJJ itu, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan materi dalam bentuk PPT yang diselipkan dengan video. Lalu di sela video itu saya memberikan pertanyaan kalimat pemantik seperti itu, dan setelah itu saya memfasilitasi peserta didik melalui pemahaman materi dengan tanya jawab, kemudian membentuk kelompok. Dan di situ ada kegiatan kelompok, ada aktivitas turnamen, kemudian anak men-scan barcode di sudut-sudut kelas dan menemukan pasangan soal jawaban. Dan yang terakhir, saya melakukan penghargaan dalam kelompok tersebut. Menarik sekali Bu Erni. Terus bagaimana pelaksanaan kondisi kelasnya Bu? Dalam pelaksanaannya tuh kondisi kelasnya itu seperti apa? Oh iya, menurut saya sudah kondusif Pak. Namun ketika kegiatan turnamen itu ada beberapa kelompok yang terpencar mencari pasangan soal dan jawaban di barcode tersebut. Nah, pada situasi itu anak-anak terlalu bersemangat dan mungkin jika didengarkan dari kelas sebelah agak terdengar ramai sekali gitu Pak. Oh, jadi karena ada turnamen, jadi berisik ya Bu ya. Jadi kelas itu kurang kondusif, betul Bu? Iya, betul begitu Pak. Oke, sekarang yang terakhir. Pada pelaksanaan kegiatan penutup, coba Bu Erni sudah melakukan apa di kegiatan penutupnya? Di kegiatan penutup itu saya di 15 menit terakhir dengan tugas memberikan membuat produk berupa rangkuman pembelajaran selama hari itu, dengan pilihan produknya adalah rekaman suara, video, dan infografis atau poster. Kemudian selanjutnya kelompok mengumpulkan hasil produk melalui WA guru, dan saya menutup dengan melaksanakan refleksi bersama-sama dengan peserta didik dan dilanjutkan peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya. Begitu Pak. Oke, seru ya Bu ya. Dari penutup itu kira-kira ada kendala apa Bu? Kegiatan penutup itu berjalan dengan baik Pak, tanpa ada kendala apapun gitu. Oke, sekarang kita coba refleksikan kegiatan supervisi Bu Erni. Baik Pak. Tadi Ibu sudah bercerita bahwa Ibu lupa di sesi berdoa ya. Kira-kira apa penyebabnya tuh Bu? Kenapa Ibu Erni itu sampai lupa? Gitu. Oh iya, mungkin karena saya lupa melihat RPP-nya atau modul ajarnya begitu Pak. Saya sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai itu. Oke. Coba
dari lupanya Ibu itu supaya tidak lupa lagi, Bu Erni kira-kira mau melakukan apa nih supaya tidak lupa dalam sesi berdoa? Pak, berarti saya harus lebih memperhatikan kesiapan dari segala hal, Pak, sebelum pelaksanaan pembelajaran tersebut. Saya harus melihat rencana pembelajaran dulu beserta langkah-langkahnya, kemudian mengingat hal itu, baru kemudian melaksanakan kegiatan itu. Lalu kemudian apakah ada yang bisa membantu Bu Erni dalam mengingatkannya? Rekan guru yang duduk di sebelah saya mungkin bisa saya mintain tolong, Pak. Oke, sekarang kita bahas yang tadi permasalahan bagian inti. Karena kondisi kelasnya berisik ya Bu ya, jadi kelas kan tidak kondusif. Kira-kira apa yang akan Ibu Erni lakukan ketika kelas tidak kondusif? Sepertinya saya harus melakukan kesepakatan kelas, Pak, pada pembelajaran itu. Ya, Pak. Oke, kira-kira apa lagi Bu yang Ibu lakukan selain kesepakatan kelas? Sepertinya sudah dengan komitmen adanya kesepakatan kelas antara guru dan murid sudah bisa berjalan dengan baik, Pak. Terus apa yang Ibu lakukan agar kesepakatan kelas Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik? Ya, berarti saya harus belajar lagi, Pak, tentang disiplin positif. Oke. Bagaimana Ibu bisa belajar tentang disiplin positif? Saya akan mencari referensi, Pak, ilmu di PME mungkin tentang disiplin positif agar saya dapat melaksanakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelasnya yang saya sepakati dengan murid. Oke. Lalu kira-kira kapan kedua hal itu akan dilaksanakan oleh Bu Erni? Mulai minggu depan, Pak, insya Allah saya harus menghubungi rekan guru yang duduk di sebelah saya dulu dan saya akan menyiapkan mental serta amunisi lain untuk belajar disiplin positif di PMN, Pak. Bagus sekali ya Bu Erni ya. Semoga niat baiknya Bu Erni itu segera terrealisasikan ya Bu. Sekarang bagaimana Ibu? Apakah Ibu masih merasa kebingungan? Sudah lega belum? Alhamdulillah, Pak, sudah tidak ada yang mengganggu di pikiran saya, Pak. Tadi berarti karena kurangnya kesepakatan kelas ya, Pak ya. Memang kesepakatan kelas itu penting ya, Pak ya. Penting sekali. Betul sekali ya, penting sekali kesepakatan kelas itu. Apakah ada yang mau dibicarakan lagi, Bu Erni? Mungkin cukup, Pak. Terima kasih atas waktunya ya, Pak. Sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing saya. Saya menjadi tercerahkan dengan obrolan Bapak. Sangat membantu sekali. Terima kasih sekali lagi, Pak. Oke, sama-sama Bu Erni. Kalau begitu saya permisi pamit ya, Pak ya. Monggo, Bu. Keperluan bertemu dengan teman. Monggo, silakan Bu Erni. Selamat siang Pak Iskandar. Siang Bu Joy. Bagaimana perasaannya setelah coaching tadi, Pak? Lega sekali Bu. Saya rasa saya sudah melaksanakan coaching dengan baik. Bagus Pak, kalimat yang penuh dengan keyakinan. Saya suka dengan itu. Bagaimana Pak Iskandar, apakah tujuan yang ingin dicapai sudah terlaksana? Alhamdulillah. Saya lihat tadi si Kuci bisa menemukan solusi, ide-ide dari permasalahannya, Bu. Selamat ya Pak, saya turut senang mendengarnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan refleksi dan umpan balik, yaitu percakapan coaching tadi sudah sesuai dengan fokus kompetensi yang dikembangkan, yaitu menggunakan pertanyaan berbobot dan mendengar aktif selama coaching tadi. Terbukti dengan adanya tanya jawab yang konsisten. Selanjutnya, kegiatan sudah berjalan dengan baik, obrolan juga lancar, dan pada hasil akhirnya coach sudah dapat menemukan ide atau cara untuk mengatasi masalahnya sendiri. Kira-kira kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan, Pak? Mungkin kompetensi dari saya yang harus dikembangkan yaitu dalam mendengarkan aktif, Bu. Ya. Gitu. Kemudian saya juga akan berkomitmen untuk terus belajar mengenai coaching. Oh, mantap sekali, Pak. Kalau begitu semuanya sudah selesai dan saya akhiri ya, Pak. Semoga ke depan bisa melihat keberlanjutan dari rencana kompetensi yang Bapak kembangkan lagi. Baik, Bu. Semangat, Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama.